Izin Ibu, perkenalkan nama saya John Prima Marujana Agustinus Malahu dengan NIM 1020008, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul variabel intervening, variabel control, dan variabel moderating. Apa itu variabel? Variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang dapat berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain atau satu objek dengan objek lain. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Istilah variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap penelitian. Selanjutnya, biasanya variabel dalam penelitian itu dibagi jadi beberapa jenis. Yang pertama, variabel independen, variabel dependen, variabel intervening, variabel control, dan variabel moderating. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable. Ini kayaknya penyebabnya atau faktor yang mempengaruhi variabel lain. Dalam contoh belajar kelompok tadi, belajar kelompok itu variabel bebasnya karena kita pengen tahu pengaruhnya ke nilai ujian. Biasanya disimbolin sama huruf X. Yang kedua, variabel terikat. Ini kayaknya atau hasil yang dipengaruhi sama variabel bebas. Di contoh tadi, nilai ujian itu variabel terikatnya karena kita pengen lihat nilainya berubah gara-gara belajar kelompok atau enggak. Biasanya disimbolin sama huruf Y. Yang selanjutnya, variabel intervening. Variabel intervening atau variabel penghubung adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara yang terletak di antara variabel independen, dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Contoh penerapan. Sebagai contoh, kita lagi meneliti tentang pengaruh implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS yang canggih terhadap kualitas pelayanan pasien. Variabel bebas atau X, implementasi SIM-RS canggih atau fitur-fitur SIM-RS yang lengkap, kemudahan penggunaan, dan integrasi antar modul. Yang selanjutnya variabel terikat yaitu X, kualitas pelayanan pasien, misalnya diukur dari kepuasan pasien, kecepatan penanganan, dan ketepatan diagnosis. Variabel intervening yaitu variabel bebas mempengaruhi variabel intervening. Variabel intervening mempengaruhi variabel terikat, dan variabel intervening ini menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya variabel control. Variabel control merupakan variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Fungsi dari variabel kontrol adalah untuk mencegah adanya hasil perhitungan bias. Variabel kontrol adalah variabel untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik.
Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, karena variabel kontrol diduga ikut berpengaruh terhadap variabel bebas. Variabel kontrol. Yang pertama, variabel kontrol tidak mengubah nilai X. Yang kedua, variabel kontrol tidak secara langsung menyebabkan perubahan Y. Yang ketiga, variabel kontrol menjaga faktor lain agar tidak mempengaruhi hubungan X dan Y. Poin inti variabel kontrol: yang pertama, menjaga faktor lain tetap sama. Yang kedua, mencegah faktor lain mempengaruhi hasil. Yang ketiga, fokus pada pengaruh variabel bebas. Yang keempat, hasil penelitian lebih akurat dan terpercaya. Sederhananya, dapat dibikin adil penelitian. Selanjutnya, variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negatif, tergantung pada variabel moderating. Oleh karena itu, variabel moderating dinamakan pula sebagai contingency variable. Variabel moderating. Yang pertama, variabel moderating tidak dipengaruhi oleh variabel bebas, dan dia juga tidak mempengaruhi variabel terikat secara langsung seperti variabel intervening. Tugasnya adalah memodifikasi atau mengubah kekuatan atau arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang terakhir, pertanyaan kunci untuk mengidentifikasi variabel moderating adalah apakah pengaruh X terhadap Y berbeda tergantung pada tingkatan atau kategori variabel Z atau moderating. Contoh penerapan. Kita mau meneliti tentang pengaruh pelatihan penggunaan rekam medis elektronik atau RME terhadap tingkat kepatuhan dokter dalam mengisi rekam medis secara lengkap. Variabel bebas, pelatihan penggunaan RME atau intensitas pelatihan, materi pelatihan, dan metode pelatihan. Variabel terikat, tingkat kepatuhan dokter dalam mengisi rekam medis secara lengkap, yaitu persentase elemen data yang terisi lengkap dalam RME. Demikian pemaparan materi saya. Saya Juan Prima Merujan Agustinus Malau dengan NIM 1020240008, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 1, telah selesai memaparkan materi. Terima kasih.